Baik, terima kasih pimpinan Banggar. Tentu yang pertama semua kita bersepakat ya memberikan apresiasi buat Ibu Direktris dan seluruh kekuatan yang ada di RSUD Aramo berkaitan dengan pendapatan dari target dan melampaui target ini yang suatu hal yang luar biasa. Tentu ini dari paling besar itu JKN atau jasa medik yang lain misalnya ya. Ini mungkin kita coba ya mohon penjelasan tambahan. Artinya supaya kita bisa lihat kondisi mana ini yang membuat sehingga PAD kita melampaui itu dari hal apa misalnya. Apakah JKN kah atau memang karena ada PT-PT yang karena yang ada urusan dengan waduk Lambo ini yang membuat menjadi besar buat kita penerimaan dan sebagainya, atau ada hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ini berkaitan dengan belanja, ya puji Tuhan ya kalau memang ada penghematan tadi. Tapi tentu penghematan itu kan di tahun berikut membiayai kembali kan, karena ini sudah blut ya, sudah blut. Tentu ini juga tidak bergabung ke APBD atau ke kabupaten secara umum, tapi karena kembali ke otonomi karena blut tadi, makanya dari Silpa itu membiayai kembali biaya operasional dan sebagainya untuk kebutuhan di rumah sakit daerah Aramo. Ini juga artinya bahwa hal yang saya pikir baik. Yang berikut, Ibu Direktris, ada hal yang berkaitan dengan juga ya secara umum tadi Pak Wakil sudah sampaikan bahwa ada beberapa hal yang kita cukup bagus pelayanan dan sebagainya, tapi memang masih ada yang perlu juga sentuhan dari Ibu Direktris sebagai top leader dan top manager di sana untuk bagaimana manajemennya itu akan lebih baik. Ya kita juga, saya juga tidak tahu, tapi paling tidak ada di pelayanan umum itu, loket itu, ada beberapa kali keluhan dari pasien dan juga keluarga pasien yang juga kasar dan sebagainya untuk di loket di loket pendaftaran dan sebagainya. Tapi kalau perawat saya juga tidak tahu, tapi di loket pendaftaran itu memang ada hal-hal yang kesannya sepertinya tidak familiar, tidak baik. Ya, tidak perlu saya sebutkan, memang ada yang ngomong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga hal yang saya pikir kita memang sudah punya dokter ahli, spesialis di sana. Tapi memang kalau memang dari kita lihat dari pendapatan kita nih Ibu Dokter, apakah bisa tidak? Karena ini sudah blut dan kita sudah bisa membiayai sendiri. Karena kalau rumah sakit yang baik itu artinya dengan yang ada stok yang spesialis yang ada, kalau boleh minimal 2 orang. Karena yang ditakutkan, contoh Ibu Dokter punya suami Dokter Ino, dia spesialis anestesi. Ada beberapa kesempatan tidak bisa ambil tindakan bedah karena dokter anestesi dia lagi cuti misalnya, atau dia berhalangan sakit. Kita kekosongan itu contoh sederhana, makanya kita rujuk. Rugi juga kita buang uang kita rujuk. Nah, makanya hal yang seperti ini mungkin Ibu Dokter, ada beberapa dokter spesialis yang kita pikir bahwa butuh mereka itu tidak hanya satu gitu. Ya, seperti contoh anestesi misalnya, atau ada dokter-dokter lain yang kita butuh bahwa harus ada 2 orang minimal. Supaya membantu tadi ketika kekosongan ini juga repot. Lebih daripada kita rujukan buang duit yang dari kita dapatkan tadi, akhirnya kita harus buang lagi ke kabupaten lain. Ya, ini beberapa pikiran yang saya lihat sehingga mungkin harus dilihat secara baik, karena dengan kondisi yang ada itu juga secara umum ini tapi belum terlalu efektif yang berkaitan dengan pelayanan ya untuk dokter spesialis dan sebagainya. Ya saya mungkin ya itu tadi di ruang bedah misalnya, dokter bedah atau dokter anestesi, dokter anak, kita lihat tergantung dengan kondisi real masyarakat kita yang datang berkunjung ke rumah sakit itu, penyakit mana yang mungkin yang harus ditangani. Tidak boleh ada kevakuman, kekosongan dari dokter spesialis itu, karena sangat tidak mungkin dokter umum itu bisa mengambil tindakan hal-hal yang sebenarnya itu domainnya dokter spesialis. Itu mungkin 1-2 catatan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan Banggar. Terima kasih.